Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, pada kesempatan kali ini kita akan presentasikan BPG, Buku Pedoman Guru. Ini halaman judulnya Bapak Ibu, dibuat dari Canva. Kemudian lembar persetujuan dari kepala sekolah. Selanjutnya adalah surat pernyataan bahwa BPG ini merupakan benar-benar hasil karya sendiri. Berikutnya adalah kata pengantar atau ucapan terima kasih. Seperti biasa Bapak Ibu guru. Kemudian daftar isi. Bab 1 pendahuluan adalah latar belakang yang melatar belakangi sehingga munculnya buku pedoman guru. Tujuan pembuatan buku pedoman guru. Kemudian manfaat. D. Ringkasan target capaian. Di antaranya adalah perangkat pembelajaran, kemudian penilaian, melaksanakan kegiatan tindak lanjut, program kerja wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, kemudian laporan tahunan, buku pedoman guru, mengikuti kegiatan seminar, workshop, ataupun diklat. Yang terakhir adalah membuat media pembelajaran dan video pembelajaran. Kemudian bab 2 ini merupakan rincian kerja. Kita bagi 2, rencana kerja menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Di antaranya adalah penyusunan perangkat pembelajaran, meliputi kaldik, kemudian rencana minggu efektif, analisis kompetensi inti, kompetensi dasar, dan seterusnya. Setelah kompetensi pedagogik, yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Yang ketiga adalah kompetensi profesional. Yang keempat adalah kompetensi sosial. Baik, untuk rincian rencana kerja pada tahun 2022-2023 sebagai berikut. Pada kompetensi guru pedagogik, kegiatan yang akan dilakukan dalam meningkatkan kompetensi guru. Yang pertama ini adalah menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi kaldik, rencana minggu efektif, analisis SKKD, kemudian KKM, program tahunan, program semester, silabus, RPP, menyusun program penilaian. Karena saya mengajar kelas 12 dan kelas 12 itu masih menggunakan kurikulum 2013 revisi tahun 2018. Kemudian perkiraan waktunya pada bulan Juli tahun 2022. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran tentunya sesuai jadwal. Yang ketiga membuat jurnal pembelajaran sesuai jadwal. Melaksanakan tambahan jam AN kaitannya dengan bidang numerasi bulan Juli sampai dengan Agustus. Kemudian 5, membuat soal dan kisi-kisi penilaian akhir semester, kemudian ujian sekolah dan penilaian akhir tahun. Kemudian pada bagian sosial, di antaranya adalah ikut serta dalam kegiatan yang diadakan di sekolah. Di antaranya adalah Jumat mengaji, kemudian Jumat literasi, Jumat sedekah, Jumat bersih, Jumat sehat, dan lain-lain.
dan kegiatan di luar sekolah Anjang sana, ini sesuai jadwal. Yang kedua, mengikuti kegiatan ataupun kajian-kajian agama di masyarakat. Biasanya itu ada agenda kajian Ahad pagi dan kajian ba'da subuh. Kemudian yang ketiga, kegiatan sosial, mengikuti kegiatan sosial di masyarakat. Contohnya adalah kerja bakti, ronda, hajatan, dan kematian. Selanjutnya pada kepribadian, disiplin berseragam, ini setiap hari, disiplin waktu, kemudian melaksanakan sholat duha, melaksanakan sholat duhur dan asar secara berjamaah, bersama siswa tentunya, bicara dengan ramah dan sopan, bertanggung jawab terhadap tugas. 7. Memberikan motivasi kepada siswa. Yang keempat, profesional. Kita bagi dua karena saya selaku guru mata pelajaran juga ditambahi sebagai wakasek bidang kurikulum. Sebagai guru mata pelajaran, yang pertama, membuat buku pedoman guru. Ini rencananya bulan Juli tahun 2022. Kemudian membuat media pembelajaran Juli sampai Agustus tahun 2022. Membuat video pembelajaran, ini September sampai Oktober 2022. Kemudian mengikuti workshop pendidikan dan membuat publikasi ilmiah seperti artikel populer. Kemudian yang kedua, ini sebagai wakasek, wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kegiatannya adalah yang pertama, pengadaan dokumen program kerja. Ini biasanya kita akan mulai dari bulan Juli. Di antaranya adalah penyusunan program kerja, struktur uraian tugas, dan penyusunan dokumen. Kemudian pengembangan KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan, untuk kelas 10, karena kelas 10 kita menggunakan kurikulum merdeka. Kemudian KTSP, ini kelas 11 dan kelas 12. Di antaranya adalah penyusunan Kaldik, sinkronisasi dengan Dudi, pengembangan silabus, dan penyusunan. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah persiapan kegiatan belajaran Juli tahun 2022. Ada pembagian tugas mengajar, kemudian jadwal pembelajaran, penyusunan penggunaan ruang dan bengkel, pembuatan form daftar hadir, agenda KBM, dan form nilai. Masih pada WKS bidang kurikulum, yang keempat adalah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Di antaranya adalah supervisi, pantauan pelaksanaan KBM, kemudian supervisi pelaksanaannya, dan supervisi evaluasinya. Yang kelima, pengadaan administrasi kepemilikan kesiswaan, sebagai contohnya adalah pengadaan rapot, kemudian program kerja Mampal AN, 7. Program Jumat pagi, kemudian 8. Program kerja P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada penyusunan tim koordinator dan fasilitator, kemudian pelaksanaan dan pelaporan. Kemudian yang 9, terkait dengan program evaluasi dan penilaian. Ada ulangan harian, kemudian ada PTS, simulasi, AN, asesmen nasional, kemudian PAS, PTS, kemudian ujian sekolah, ujian kompetensi keahlian, penilaian akhir tahun, program remedi dan pengayaan, dan pembagian laporan hasil belajar sesuai dengan kalender akademik. Baik, Bapak Ibu guru yang hebat, pada bab 3 ini adalah penutup. Ini merupakan target yang ingin kita capai. Yang pertama, pada pedagogik. Tentunya, kita harapkan ada peningkatan kompetensi pedagogik, khususnya pada perencanaan pembelajaran, kemudian pelaksanaan, dan penilaian.
Kemudian sosial, ada peningkatan kompetensi sosial, khususnya dalam berkomunikasi terhadap siswa, orang tua wali, kemudian teman guru, kepala sekolah, dan masyarakat. Kepribadian, ada peningkatan kompetensi kepribadian guru. Kemudian profesional, tentunya ada peningkatan kompetensi profesional guru, khususnya guru semakin kreatif dan inovatif, membuat video pembelajaran dengan mudah dan gampang dipahami. Selanjutnya adalah lampiran-lampiran. Kita akan melampirkan, ini adalah kalender pendidikan, Bapak Ibu. Kemudian perhitungan minggu efektif, kelas 12, kurikulum 2013 revisi. Kemudian program tahunan, selanjutnya adalah analisis KIKD, silabus pembelajaran, program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP untuk kelas 12, karena saya mengajar kelas 12. Kemudian daftar hadir siswa, daftar nilai, media pembelajaran, ini kami buat sendiri media pembelajarannya. Setelah kita buat media pembelajaran, maka langkah selanjutnya kita akan buat video pembelajaran. Dan saya sudah punya akun YouTube-nya, namanya adalah BOM Matematika. Videonya saya upload di channel YouTube ini. Kemudian yang ke-12 adalah SK pembagian mengajar. Kemudian jadwal pelajaran, program kerja kurikulum, disertai dengan sasaran mutu kurikulum. Kemudian program P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan untuk kelas 10. Dan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Bapak Ibu, demikianlah tadi presentasi kami terkait dengan buku pedoman guru. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.